Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Assalamualaikum Karian, makasih banyak udah mau main ke rumah. Sama-sama, Dede. Kita ngobrol-ngobrol ya. Siap. Ngobrol-ngobrol terus pokoknya Dede bakalan banyak kepo sama Karian. Silakan. Pas banget kebetulan Karian itu sebenarnya saudaraan sama Dede. Iya dong. Labelnya saudaraan kita. Iya, saudaraan. Ini kaget, saudara dari mana ya? Ya, kalau kita saudara senabi Adam. Shock ya kalian ya, bingung ya kalian ya, sama. Ini jam 12 sekarang. Jam 12 malam. Karian. Ya. Sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang lagi mempersiapkan album ke-7. Wih. Udah siap semua, tinggal dirilis apa? Udah tinggal mixing mastering aja. Makanya nanti kemarin aku sempat melempar pertanyaan di Instagram. Kalau misalnya ada 10 orang yang beruntung dengerin duluan lagu-lagu yang ada di album baru The Massive, ada yang mau, nggak tahu banyak yang komen, banyak yang mau. Responnya banyak banget, makanya nanti pengennya sih aku mau ngundang Dede dan Kak Bilar juga nih. Dengan senang hati. Untuk dengerin yang pertama kali Wih. lagu-lagu kita di album baru. Biasanya kalau album itu berapa lagu? 10? 8? 10 lagu. 10 lagu. Kalau 8 mini ya? Mini album. 8 tuh masih album juga sih. Masih album Masih juga? album. Kalau mini album tuh 5 lagu nggak salah. Dari album yang terbaru ini ada lagu yang memang Karian banget. Nah, jadi kayak di album ini ya, aku merasa kembali ke Rian yang sebenarnya. Karena kenapa sebelumnya nggak Karian banget? jadi gini, dulu tuh aku tuh sebenarnya suka banget sama lagu-lagu. Aku beberapa kali ikut lomba nyanyi. Aku tuh nyanyi lagu-lagu R&B justru. Oh. Kayak lagu-lagunya Boyz II Men, lagunya Brian McKnight. Pokoknya R&B lah yang banyak improvisasinya. Iya, gitu. iya. Berarti sekarang udah kembali lagi. Di album ini aku mencoba untuk kembali lagi bernyanyi seperti itu. Dan ya pasti akan ada yang namanya pro dan kontra ya, maksudnya Korean berubah dan lain pasti ada, tapi kalau kita nggak mencoba ya kita nggak tahu kan akan apa, pasti kita akan stuck gitu aja, akan betul. bikin lagunya kan gitu terus. Nah, kita pengen berevolusi, pengen ngasih sesuatu yang baru juga buat industri musik juga sih, dan pengen kelihatan muda juga. Benar. Gitu. Biar gak monoton gitu. Betul. Aja di zona nyaman aja. Nah Karian, waktu itu kan Karian pernah bikinin lagu untuk Dede sama kakak. Kira-kira masih inget apa enggak lagunya? Harusnya inget, tapi aku coba inget-inget lagi ya. Yeah. Soalnya itu kan jadi Itu kan spontan soalnya. spontan, dan aku sempat bilang sama Spontan, uhuy. Spontan bahasa apa ini? Kok tiba-tiba ada, kok nggak ngajak Ricis? Ya, beda Kan Rian. beda. Oh. Ini nggak ada tekunya. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Apa kabar? Rian Sehat. aja. Kok kamu nggak bilang ada Bang Rian datang? Ini penyanyi aja soalnya. Obrolan penyanyi. Hah? Kamu juga? Emang kakak penyanyi? Penyakit hati? Penyanyi loh, dia dapat Indonesian Music Awards. Oh iya. Oh ya, Dan tahu nggak saingannya lagunya Bang Rian? yang 30% Ya kan? itu. Iya. Masya Allah. Iya, makanya kakak bilang kenapa nggak ngajak collab kakak? Biar Mungkin next kita akan Berkolaborasi. bener. Amin, mudah-mudahan yang ditunggu ya. Karena kan kemarin sempat terkendala tuh, gara-gara ya kita sama-sama tahu lah ya, memang harus ada belum terjadi kesepakatan antara Belum jodoh, kalau aku bilang belum jodoh. aku bilang sama Cuma kalau belum jodoh kan non teknis. Iya. Ada teknis lainnya itu yang memang belum terjadi kesepakatan aja. Tapi balik lagi, kalau emang belum jodoh aja kita nggak bisa maksain. Betul. Saya bilang ke Bilar bahwa lagu itu kayak kita cari jodoh. Jadi Benar.
kita udah mencoba maksa ini lagu ini buat dia, tapi ternyata cocoknya sama orang lain. Iya. Dan banyak kasus begitu ya. Banyak. Ketika kita memproyeksikan lagu ini ke A misalkan, ternyata nggak jadi, lalu ke B, dan ternyata si B justru lebih booming. Kejadian kayak kalau salah lagunya Beyonce atau apa gitu. Ada salah satu pencipta lagu, dia udah ngasih lagu ini ke Beyonce. Tapi ternyata dia menolak. Nggak taunya lagu ini nyanyi sama orang lain malah hits. Jadi abang pernah nggak ngerasain kasus tersebut? Kasus seperti itu? Harusnya lagu ini sama si A misalkan, ternyata yang dapat B, tapi ternyata lebih meledak dengan si B. Jangan hilangkan dia tuh sebenarnya, itu emang buat Rosa sih. Emang diproyeksikan buat Theo Cha. Apa ya? Apa mungkin pengen bikin lagu? Tapi ada juga. Tadinya mau dibikin untuk Lesti misalkan, ternyata dibawakan Rizky Bilar lebih booming gitu. Nah, bisa jadi kayak Mungkin begitu. Ada juga lagu di album baru nanti. Ada satu lagu. Kamu nggak terima gitu? Ada satu lagu yang sebenarnya tadinya udah dinyanyiin sama Afgan. Oh sempet Recording demonya baru masih demonya. Oke. Tapi ternyata malah masuk album Masif, jadi malah gue nyanyiin sendiri. Mudah-mudahan bisa jadi lebih booming dengan The Massive sendiri yang membawakan. Ya makanya aku bilang bahwa aku berkarya itu tetap pengen lagunya hits, pengen, tapi itu buat aku hits atau lagu yang terkenal itu bonus. Yang penting kita berkarya. Menuangkan segala kemampuan kita di lagu yang baru seniman. Betul. Karena kan tujuan berkarya, karena sesuai dengan passionnya. Iya betul. Kita sebuah karya yang disenangi masyarakat. Kalau pada akhirnya lagu tersebut menjadi hits, populer, yaitu bonus. Kayak Dede kan kalau nyanyi lagu atau merekam sebuah lagu kan, kita pernah satu project waktu itu kalau nggak salah. Iya pernah satu project. Tapi biasa lagi dibawa ke Lesti Kejora, selain bagus juga hits loh. Iya makanya. Masya Allah. Makanya ini kan sebuah anugerah ya. Amin. Lesti dikasih kemampuan suaranya bagus banget. Nah, tapi ketika lagu ini juga lagunya hits gitu. Lagu yang dinyanyikan Lesti hits dan bagus. Tapi ketika diduduk nama Bilar ini batu sandungan ini, pengganjalnya di sini. Lagunya makin hits ya? Malah makin hits ya? Enggak lah, harusnya makin hits ya. Bisa. Pernah kita waktu itu satu project. Pernah ya. Jadi semua penyanyi hebat di Indonesia tuh digabungin. Termasuk kamu salah satunya? Perwakilan dangdutnya itu waktu itu Dede sama Tecita. Oh abang tahu sempat. Iya. Di proyek apa tuh? Nah kebetulan yang bikin diri aku yang bikin lagu tersebut. Jadi dinyanyiin sama kalau yang popnya ada Isyana, ada Momo, ada Raisa ya. Ada Theo Cha, ada Afgan juga. Lagu mana sih bang? Ada Kak Judika. Ada lagu untuk satu platform gitu. Kita punya platform asli yang buat Indonesia soalnya, Langit Musik. Oke benar, Langit Musik. Dan kita harus bangga ada produk tanah air. Betul. Berarti untuk album ini sendiri berapa lagu yang diciptakan? Sudah kita rekam 10 lagu. 10 lagu proyeksinya. Sudah kita rekam semua. Oke. Berarti tinggal rilis lah ya semuanya. Iya, mau di mixing mastering. Oh, masih proses mixing mastering. Rencana semuanya ada MV-nya atau hanya audio? Ya kita pengennya sih ada music videonya. Beberapa atau semuanya? Kebetulan di album ini juga banyak kolaborasi sih, kayak masih ada kolaborasi sama Faris RM tadi. Terus ada kolaborasi sama Firsa Besari. Oh, Firsa Besari juga? Ada, terus berarti akan lebih ada kental nuansa akustik kan? Enggak juga sih. Malah kita bikin lagunya agak beda nih sama Firsa. Jadi tadi dia udah nanya konsepnya seperti apa. Nah, di sini tuh katanya Karian di album yang baru dia kembali ke cara nyanyi yang asli. Karian yang benar sesungguhnya gitu. Oh, dia biasanya menyanyikan dan ikut-ikut lomba itu R&B biasanya. Nah, sekarang di album ini tuh kayak gitu, Kak. Berarti ini the real of Rian sebenarnya. Sebenarnya ya dulu aku nyanyi begitu. Makanya kalau orang yang tahu Rian dari zaman dulu ngikutin pasti tahu kalau Rian memang nyanyinya ada beberapa liukan-liukan lah. Jadi kalau tadi kan sempat hearing kan satu lagu ya yang udah rilis. Itu ya begitu gitu. Yang tadi bareng sama Faris RM ya, kolaborasi sama legend ya. Nanti bahkan ada satu lagu yang nuansanya tuh kayak bener-bener R&B banget. Tapi ini kan 10 lagu nih diciptakan. Ada 10 lagu yang akan rilis. Itu semuanya Bang Rian yang sendiri ciptakan atau ada teman-teman? Ada satu lagu yang aku bikin bareng sama Rama. Oke. 2 lagu yang bikin bareng. Sisanya aku yang bikin. Sisanya Bang Rian bikin semuanya.
Mungkin suatu saat bisa bikin lagu buat kita. Berapa sih biasanya kalau tarif buat kalian mah gak usah mikirin budget lah, bikin aja. Oh saya. Tapi bisa kasih bocoran kita loh, kisi-kisi apa? Range-nya biasa kalau jual lagu ke orang gitu biasanya. Per lagu itu bisa sampai dari berapa sampai berapa kisaran aja? Tergantung sih, kalau tergantung kayak misalnya yang aku bilang yang platform itu. Atau kalau itu kan proyek besar ya. Kalau biasanya nominal mungkin harga barang. Kira-kira setara dengan barang apa misalkan satu lagu nilainya? Misalkan. Jadi kalau karya seni itu buat aku priceless ya. Priceless benar. Nggak ternilai. Tak ternilai. Jadi kalau misalnya ada orang yang berani bayarin lagu nyarian misalnya plus aransemen dan lain-lain, tiba-tiba bayarin 5 juta itu bisa juga terjadi. Atau 1 miliar gitu. Kita mundur kayak saya. Tapi kalau mau ada yang bayarin cuma 50 juta nggak apa-apa juga. Oh gitu. 20 juta nggak apa-apa juga. Jadi Ini gimana sih konsepnya? 5 juta nggak apa-apa juga. beda-beda sayang, tergantung. Kalau misalkan kayak kemarin event besar, pasti harganya kan pasti. Kayak kemarin Biasanya pasti ada standarisasinya kan. Dan itu tergantung dari siapa pembeli. Saya nggak mau ngomong harga soalnya. Oh iya. Ya, masing-masing. Tapi kalau buat kalian nggak usah dipikirin. Pokoknya bikin. kita Ayo. karena kan tujuannya untuk bikin karya dan kami pun suatu kehormatan ya soalnya kan suatu saat bisa berkolaborasi dengan Bang Rian. kita juga pengen banget sih, maksudnya aku pengen banget bisa laguku dinyanyiin sama kalian. Amin. Insya Allah. Emang dari dulu pas ketemu di project itu aku udah pas dengerin Lesti nyanyi ya, waduh ini bakal jadi sesuatu nih. Amin. Ternyata bener ya. Atau mungkin mau bikin lagu buat anak kami nanti? Bisa. Pas lahir ya, pas lahir udah ada lagunya gitu ya. Atau nanti mungkin beberapa bulan setelah lahir kali ya saya. Iya. Atau barangkali Demasif mau kolaborasi dengan penyanyi dangdut gitu dengan senang hati. Oh. Kalau tahun lalu kan Ungu. Iya. Kita dapat kesempatan untuk berkolaborasi dengan Ungu salah satunya. Luar biasa juga, dan mudah-mudahan nanti mana tahu ada religi kolaborasi Ramadan belum pernah kan? Belum. Demasif. Pengen sih. Mungkin itu sesuatu yang menarik. Pengen sih. Sama penyanyi pengen. belum pernah Zain. Apa mungkin mau coba sama Rizky Bilar dulu? Oh, jangan, langsung geleng-geleng loh ini. Jangan. Tapi Bilar tuh hebat tuh, lagunya bisa ngalahin lagunya Rosal. Ya aku bikin. Beban sih gua sebenarnya ini. Ini sebuah beban moral bagi gua. Luar biasa. Karena lagu gua ngalahin lagu Theo. Iya, makasih ya Leslar Rovers ya udah nge-vote ya. Rasa syukur kalian melihat karunia yang sekarang melihat seorang anak yang lahir ke dunia bisa juga. Tapi berapa waktu yang paling cepat buat abang untuk menciptakan sebuah lagu? Ada nggak? Kayak waktu itu kan yang bikin cuma ngelihat kalian. Aku sebenarnya kalau bikin lagu tuh cepat. Jadi kayak sebenarnya cepet ya? Cepet. Paling cepat ingat nggak berapa? Ya 5 menit. 5 menit sempet. Ya kemarin kan lama. Banyak aku lagu-lagu hitsnya Demasif itu banyak malah cepet-cepet bikin. Justru lagu-lagu hitsnya itu kayak Jangan Nyerah, cepet Cinta Yang Bunuhku tuh cepet banget bikin. 5 atau 10 menit. Kayak Esokan Bahagia yang hidup yang ku jalani, masalah yang ku hadapi. Itu cepet juga, nggak sampai 5 menit juga. Biasanya untuk menciptakan lagu sendiri itu cenderung syair dulu atau notasi dulu bang biasa? Kalau lagu sih sebenarnya lagu-lagu yang hitsnya Demasif itu justru banyak yang langsung. Kayak contoh Jangan Nyerah, aku mah ada satu kejadian kan, ada satu anak pengidap kanker saat itu yang menginspirasi aku bikin lagu ini. Oke. Pas nyampe rumah tuh langsung kebayang mukanya, terus saya tak ada manusia yang terlahir sempurna, langsung kebayang mukanya, langsung bikin notasinya. Keren ya, langsung spontan, berarti langsung dituang dan ya. Tapi pasti langsung dicatat dong, udah. Saat itu langsung catat di buku. Langsung catat kan di dulu buku, ya? HP juga belum canggih ya. Saat itu masih di buku ya, belum di sekarang. Belum. Tapi aku kan kebanyakan kalau nulis sendiri banyak di buku justru, karena kan ada bukti otentiknya ya, maksudnya. Masih nyimpen nggak sekarang? Ada fisik, masih ada di rumah. Wah, jadi sejarah saya. Sejarah itu satu. Kalau dijual nanti dilelang bisa mahal. Mudah-mudahan kita yang beli, Pak. Ya, amin. Mudah-mudahan ada
satu karya yang dibuat, karya yang ditulis di situ untuk kita gitu. Amin. Itu yang lebih best. Nah, berarti itu kan album 2021 ini. 2022. 2022 proyeksi. Rilisnya 2022. Februari. Nah, makanya nanti rencana kita mau bikin private hearing session. Jadi Yang di bulan 1 itu kalau nggak Iya, salah. di bulan Januari. Jadi hanya untuk 10 orang yang beruntung, yang fansnya The Massive, sama teman-teman musisi atau artis yang lain untuk kita undang juga. Tapi yang deket-deket, yang deket-deket aja. Dan itu tidak ada, pokoknya private bener-bener yang Tidak ada media. nggak ada media. Terus nanti juga mungkin dia nggak boleh ada yang rekam juga. Apakah tapi ada bentuk yang sifatnya publikasi mungkin? Nggak, hanya nanti Lebih tertutup. akan di DM. Misalnya yang mau menang, yang beruntung kita DM aja. Kita gitu. tahu tanggalnya berapa, datang jam berapa, mulai acaranya. Oke, berarti punya album adalah salah satu list goalnya ya dari The Massive ya. Selain itu ada lagi nggak mungkin target-target Jadi kalian gini. yang kalian capai di 2022? Buat aku tuh album itu kayak ijazah ya. Nah, Untuk benar. musisi itu kalau punya album itu kita kayak dapat ijazah gitu. Sah menjadi musisi. Kalau musik, makanya kalau misalnya kita musisi cuma bikin single-single kayak ada yang kurang Iya. gitu. Tapi kalau ketika kita punya album, terus kita dengerin satu album ada 10 lagu misalnya, terus kita punya album fisik itu rasanya senang banget. Itu tuh. Tapi- biasanya penyanyi itu kalau nggak ada album, terus belum konser, berasa belum jadi Nah. penyanyi. Tapi mohon maaf Bang, mungkin itu bisa berlaku di 5 atau 10 tahun ke belakang ya. Tapi kalau untuk saat ini kan bisa dibilang kita agak sedikit lebih sulit untuk menjual karya, dan pada akhirnya label pun akan sedikit ragu-ragu untuk bikin album. Tapi sebenarnya dan itu satu kendala tersendiri bagi Sebenarnya penyanyi. di luar negeri kayak Bruno Mars kemarin yang Silk Sonic yang itu bikin satu album. Terus kemarin Adele, jadi salah satu bukti yang paling gila lah. Dia bikin album, piringan hitamnya habis cepet banget, bahkan di repeat terus. Dia bikin album juga. Terus kalau yang lagi happening justru di luar negeri itu mereka bikin album kayak Coldplay yang baru yang ada featuring BTS itu kan bikin album juga. Olivia Rodrigo gitu-gitulah. Billie Eilish misalnya. Dia bikin album. Makanya sebenarnya tergantung bandnya sih, tergantung musisinya. Kalau memang dia mau bikin album pasti harusnya dipaksain aja bikin album, karena seperti yang aku bilang album itu kayak ijazahnya musisi gitu. targetnya jangan dari penjualan. Iya, karena kalau bisa dibilang kan ya kan ini kan industri kan ada beberapa Iya. orang yang berpikir Iya. ini karya, Iya. idealis, ada beberapa orang berpikir realistis. Iya. Ini ada industri, bagaimanapun kan mereka butuh banyak penjualan. Sebenarnya Kalau dulu kan bisa memang balance ya, Balance. antara idealisme sama jualan tuh balance gitu. betul, karena kan memang harus ada segi komersilnya juga kan. Betul. Iya. Dimana dulu itu banyak penjualan yang ada kaset, Kaset, VCD, DVD, segala macam. Kalau sekarang kan orang hanya bergantung dengan digital. Digital. Betul. Dan kita agak menurut gua agak sedikit langka untuk jarang lah gitu, bukan jarang ya, kita nggak bisa bergantung dengan digital sekarang, kecuali mungkin lagu-lagu luar memang ketika dia keluar viewersnya bisa gede, bisa Ya. ratusan juta segala macam. Dan untuk lagu Indonesia sendiri agak sedikit lebih Makanya sulit di situ. kalau mau bikin album tapi itu limited edition misalnya, jadi untuk fans, benar-benar untuk fans yang memang collectible item ya, memang untuk dikoleksi ya. Misalnya kalian berdua bikin album duet misalnya, dirilis hanya misalnya 20.000 kopi atau bahkan lebih kecil lagi, misalnya Terbatas ya. hanya 5.000 kopi aja gitu. Tapi itu benar-benar limited dan mungkin nggak akan dirilis lagi setelah 5.000 misalnya gitu. Itu kan akan jadi barang yang berharga. Berharga. Bisa jadi sih. Atau mungkin masih mau bikin salah satu single dari salah satu lagu dari album ini kolaborasi dengan Lestar, gimana? Setuju nggak? Bisa. Sangat setuju. Tahun depan ya. Tahun depan. Amin. Karena yang album ini kan udah mau jadi. Iya. Iya, kalau ini Kecuali kita ketemunya dari udah merampung, benar-benar udah merampung. udah tinggal mixing mastering. Tinggal Udah mastering. mastering mah udah tinggal Udah tinggal. Jadi gua tahu gua ketinggalan ini. Jadi bahkan akan mempersembahkan sebuah lagu ya. Ini lagu baru nih. Ya ini lagi ngarang-ngarang aja lagi. Lagi ngarang ini. Ngarang-ngarang aja. Coba.
Mungkin ada Pak, kata-katanya Pak. Aku tahu ku takkan enak tapi notasinya. Ngarang aja. Tapi enak loh. Siapa tahu kan bisa menjadi pilihan yang baru. Karena Siap. gue sekali lagi tidak pernah yang terlalu ngarep banget karena lagu itu jodoh. Benar. Kita hanya mencoba untuk ya berusaha. Tapi kalau lagu itu akhirnya direkam, ya berarti jodoh. Ya benar, jodoh. Dan ketika kita kita memproyeksikan untuk seseorang, ternyata belum tentu orang tersebut cocok juga gitu, atau sebaliknya. Ya mudah-mudahan cocok ya. Mudah-mudahan yang ini mudah-mudahan cocok. Jadi guys, makasih banget ya Bang Aryan ya udah Siap. hadir di sini. Makasih banyak. Terima kasih. Udah ngobrol-ngobrol sama kita. Terima Kita kasih. doakan album ke-6 berarti. Ke-7. Album ke-7 dari The Massive ini bisa sukses. Amin. Bisa menjadi top chart ya. Amin. Dan bisa mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia pastinya. Oke, sukses terus buat Bang Rian Siap. dan The Massive-nya. Kalian makasih banyak. Siap terus. Oke, makasih guys yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan sampai ketemu di next content.